Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita udah membahas mengenai curves, ini seru banget ya teman-teman ya kemarin ya. Kita sampai udah bisa mengganti warna objek. Hari ini kita lanjut ya teman-teman ya. Kita akan bahas tentang color wheels and match. Nah ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada color wheels and match. Apa sih fungsinya color wheels and match ini? Jadi color wheels and match ini fungsinya adalah untuk melakukan color correction gitu ya. Tapi ini lebih detail lagi ya teman-teman ya, lebih kreatif lagi. Jadi kalian bisa menata lagi pewarnaan. Jadi kalau tadi sebelumnya kita udah bicara perubahan warna di basic correction, di creative. Nah, sebenarnya shadow tint dan highlight tint yang ada di creative itu sebenarnya sama ya teman-teman ya, yang ada di color wheels and match ini. Cuma dia bisa lebih detail lagi, gitu ya. Kita bisa mengatur brightness-nya dari slider yang ada di sebelah kiri ini, ya. Dan kita juga bisa mengatur midtones-nya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lebih kreatif lagi, edit bagian shadow gitu ya, bagian highlightnya, bagian gelap, bagian terangnya gitu ya, dan bagian midnya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita udah membentuk warna seperti ini gitu ya, sebenarnya untuk di fase yang ini saya tidak terlalu membutuhkan ya teman-teman ya, color wheels dan match ini. Tapi kita akan coba praktekkan aja. Misal kita mulai dari shadow-nya ya teman-teman ya. Jadi di shadow ini kita bisa geser tint-nya, hue-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pun juga sama seperti yang ada di creative ya. Kalau kita geser di bagian shadow ini agak tampak lebih berat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini membutuhkan detail gitu ya. Jadi kita bisa mengatur, karena kalau kebanyakan maka dia akan merubah seluruh warnanya yang ada di footage kita gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja gitu. Nah, kemudian mungkin kita bisa atur dari highlight-nya sendiri gitu ya teman-teman ya. Misal kita buat agak warm gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatur sendiri-sendiri gitu ya. Shadow-nya kita buat dingin gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk highlight-nya kita buat agak warm gitu, bisa gitu ya. Sedangkan midtones ini lebih cenderung ke keseluruhan ya teman-teman ya. Bagian warna yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang gitu ya midtones ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tidak akan saya geser. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari slider-slider yang ada di sebelah kiri ini? Nah, ini adalah fungsinya untuk mengatur brightness-nya gitu ya teman-teman ya, terangnya. Misal kita turunkan, nah maka bagian shadow ini kita bisa atur luminance-nya gitu ya.
Jadi bagian bisa kita atur lebih gelap atau bahkan kita bisa atur lebih terang gitu ya teman-teman ya. Begitu juga yang ada di highlight ini teman-teman ya. Jadi kalau kita geser ke slide ke bawah, maka bagian terang akan tampak lebih gelap gitu ya. Nah ini bisa kita lihat dari Lumetri scope-nya. Grafiknya turun semua ya teman-teman ya, apalagi yang di bagian atas ini. Jika saya turunkan slide-nya ke bawah, maka mereka akan turun. Nah, ini menandakan bahwa highlight-nya bagian yang terang itu turun, lebih gelap gitu ya. Nah, jadi saya kembalikan ke normal gitu ya. Jadi ini fungsinya lebih detail lagi, lebih kreatif lagi kalau kalian ingin membuat misal musik video gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa atur mungkin segila mungkin gitu ya, sekreatif kalian gitu ya. Jadi di sini bisa kalian karang sendiri. Jadi bebas ya teman-teman ya, kalian mau atur seperti apa video kalian. Nah, jadi seperti itu untuk slider color wheels and match. Tapi belum selesai teman-teman ya. Di sini ada satu menu yang belum saya bahas, yaitu color match. Nah, ini adalah salah satu yang juga canggih, salah satu fitur dari Adobe Premiere Pro yang cukup hebat ya. Di sini adalah comparison view. Nah, seperti ini teman-teman kalau kita klik. Jadi di sini kita bisa melakukan detail pewarnaan biar sama gitu ya teman-teman ya. Ini misal saya kasih contoh ini. Semisal saya punya dua footage yang berbeda gitu ya. Ini saya cut terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian yang ini menjadi referensi kita gitu ya dalam segi pewarnaannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah footage yang akan kita edit. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi enak ya dengan comparison view seperti ini kita bisa mengatur warnanya sampai serupa, senada gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Misal mungkin kita coba edit. Nah, ini karena masih flat ya teman-teman ya. Nah, belum kita edit karena memang adjustment layernya cuma sampai di sini aja gitu ya. Jadi oke lah. Kita misal coba-coba aja gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi misal seperti ini. Nah, warmnya dari highlightnya bisa kita coba samakan gitu ya dari pewarnaannya. Nah, jadi enak ya teman-teman ya. Dari referensi ini bisa dijadikan patokan, acuan gitu ya untuk pewarnaan kita. Jadi seperti ini kita bisa bebas mengatur hingga akhirnya sama ya teman-teman ya. Karena ini adalah video flat, jadi tidak bisa sama persis. Karena di sini di awal ini di adjustment layer kita udah mengatur mulai dari basic koreksinya, kreatifnya menggunakan LUT gitu ya. Sedangkan yang ini masih belum dikasih apa-apa gitu ya. Jadi susah untuk menyamakannya. Oke, mungkin seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada namanya split ya teman-teman ya. Jadi kalau ini adalah side by side, jadi kita bisa mengatur. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa atur bagian mana yang akan dijadikan patokan, kita bisa geser. Nah, di sini juga bisa next edit. Nah, seperti ini. Ini kalau misal kita punya footage yang banyak berjejer-jejer gitu, kita tinggal next gini aja ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya ada vertical split. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kerennya lagi seperti ini ya. Kita bisa atur. Jadi ini model vertikal. Jadi ini ada referensinya ini adalah warna kita yang sekarang gitu ya, yang ada di garis indikator ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lebih membayangkan lagi untuk menyamakan warnanya gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian ada horizontal split. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya.
Misal kayak ini tadi, untuk bagian shadownya kan ada di bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur supaya sama gitu ya nuansa warnanya. Nah, terus kemudian ada lagi di sebelah sini teman-teman ya. Ini adalah shot or frame comparison. Nah, jadi ada before dan afternya ya teman-teman ya. Ini bisa saya kembalikan. Nah, ini ada before dan afternya. Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah barusan kita edit gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada fitur comparison view-nya di color wheels and match ini, kalian bisa klik ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, di interview monitor ini. Jadi kalau misal di sini nggak ada, kalian bisa klik di bagian sini, comparison view. Nah, semisal nggak ada di tampilan program monitor kalian gitu ya, kalian bisa tambahkan button editor yang ada di pojok kanan bawah ini, kalian klik, kemudian kalian cari ini comparison view ya teman-teman ya. Nah, seperti itu caranya. Kemudian kalau sudah, klik OK. Ini ya teman-teman ya, kita pilih, kemudian klik OK. Nah, maka akan tampak di program monitor kita. Terus kemudian yang terakhir ada face detection. Nah, ini ya teman-teman ya. Face detection ini adalah fungsinya untuk mengatur agar tone dari warna kulit kita itu sesuai ya. Jadi pewarnaan, color koreksinya sesuai dengan pewarnaan tone dari kulit kita gitu teman-teman ya. Ini kalau kita aktifkan face detection, kemudian kita atur comparison view-nya, nah misal seperti ini akan tampak ini ya, sedang analyzing. Kalau kita lihat, nah maka akan berubah ya teman-teman ya. Nah jadi gitu ya, jadi fungsinya face detection di sini adalah mengatur biar tone-nya sama gitu ya teman-teman ya. Karena ini sudah diedit, jadi ketika kita apply match gitu ya, nah, maka akan kurang lebih nuansa warnanya kurang lebih hampir sama ya teman-teman ya, walaupun sebenarnya tone-nya dari kulitnya agak sedikit berbeda seperti itu. Jadi ini adalah salah satu fitur yang baru dan bisa kalian manfaatkan untuk color correction atau color grading juga. Oke, mungkin seperti itu aja. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon koreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.